Halo gengs, perkenalkan kami dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya Fakultas Psikologi ingin membahas tentang materi psikologi sosial 1. Eits, jangan buru-buru dulu. Sebelum kita masuk ke materinya, mending kenalan dulu sama anggota kelompoknya. Cus, let's go! Halo, yang pertama ada aku, Yolanda Dwi Setiarini. Lalu ada aku, Skarviki Abdillah. Hai teman-teman, perkenalkan, aku Dinda Nuraini. Aku Winda Gita Handayani. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, aku mau kasih tahu kalian dulu definisi dari psikologi sosial. Psikologi sosial terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan sosial. Psikologi diartikan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang fokus terhadap perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Kemudian, sosial merupakan segala perilaku yang berhubungan dengan hubungan antar individu. Berikut ada pengertian psikologi sosial menurut para ahli. Yang pertama ada Habermas, yang kedua ada Shaw dan Costanzo, yang ketiga ada Kimball-Young. Yang pertama ada Habermas. Psikologi sosial menurut Habermas adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana tingkah laku manusia di lingkungannya dan bersama orang di sekitarnya. Yang kedua ada Shaw dan Costanzo. Definisi psikologi sosial menurut Shaw dan Costanzo merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku individu yang merupakan hasil dari rangsangan sosial. Yang ketiga ada Kimball-Young. Menurutnya, penafsiran ilmu psikologi sosial merupakan sebuah studi tentang interaksi individu dengan kelompoknya atau dengan individu lain. Lalu ada 5 konsep dasar psikologi sosial yang akan aku kasih tahu ke kalian. Let's go! Yang pertama ada konsep emosi terhadap objek sosial. Konsep ini menunjukkan bahwa emosi dapat dipengaruhi lingkungan. Ketajaman emosi dan reaksi emosional dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pengendalian respon emosi sangat penting dalam kehidupan sosial. Dapat dikatakan, emosi memiliki peran penting dalam pembentukan perilaku seseorang terhadap respon dari stimulus dalam lingkungan sosial. Lalu yang kedua ada konsep perhatian. Pada konsep ini, perhatian atau rasa peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan sosial sangat mempengaruhi seseorang terhadap hubungan sosialnya. Selanjutnya ada konsep minat. Minat atau daya tarik juga sangat berpengaruh dengan hubungan sosial antar individu satu dengan individu yang lain, serta kelompok yang berkaitan dengan proses interaksi dalam diri individu dan mungkin juga dipengaruhi oleh subjek dari luar. Yang keempat, terdapat konsep kecerdasan dalam menghadapi persoalan sosial. Konsep ini merupakan modal dasar yang ada dalam masing-masing individu dan berbeda pada setiap individunya. Kemudian, ini juga dapat menjadi model dasar untuk memecahkan permasalahan sosial yang muncul. Yang terakhir, ada konsep sikap mental. Konsep dasar ini juga bisa dilihat dari sikap mental seseorang. Sikap mental sendiri adalah reaksi yang timbul dari diri masing-masing individu jika ada rangsangan yang datang. Reaksi mental ini bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif, namun juga dapat bersifat netral. Selanjutnya ada teori-teori dalam psikologi sosial, yaitu yang pertama ada teori behavioristik, yang kedua teori belajar sosial, yang ketiga teori gestalt dan kognitif, yang keempat teori lapangan. Yang pertama ada teori behavioristik. Pada teori ini lebih menekankan pada cara individu sebagai organisme yang membuat respon terhadap stimulus lingkungan melalui proses belajar. Dalam teori ini, hubungan yang terjadi adalah paradigma utama. Yang kedua, ada teori belajar sosial. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku sosial individu dipelajari dengan melakukannya langsung dan mengalami konsekuensi dari perilaku sosial tersebut. Yang ketiga, ada teori gestalt dan kognitif. Teori ini memandang individu sebagai agen yang aktif menerima, memanfaatkan, memanipulasi, serta mentransformasi informasi yang diperolehnya. Yang terakhir yaitu ada teori lapangan. Teori lapangan ini dikemukakan oleh Kurt Lewin yang mana pemikirannya berbasis lapangan atau ruang hidup. Menurutnya, segenap peristiwa perilaku seperti bermimpi, berkeinginan, dan berkehendak adalah bagian dari ruang hidup. Dalam formula itu, terkandung perilaku sosial manusia yang merupakan hasil interaksi dengan orang lain.
Materi berikutnya mengenai ruang lingkup psikologi sosial. Shaw dan Constanzo membagi ruang lingkup psikologi sosial menjadi 3 loh. Wah, kira-kira apa aja ya? Yuk kita simak. Yang pertama, ada studi tentang pengaruh sosial terhadap proses pada individu yang dicontohkan, seperti studi tentang persepsi dan motivasi proses belajar. Yang kedua, ada studi tentang proses-proses individu bersama, seperti bahasa, sikap, perilaku, dan lainnya. Dan yang ketiga, ada studi tentang interaksi dalam kelompok, misalnya kepemimpinan, komunikasi, persaingan, kerjasama, dan lainnya. Kemudian, apa sih manfaat psikologi sosial itu? Yang pertama, ada memberikan gambaran kepada manusia tentang bagaimana menjalin hubungan yang ideal antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, mencegah terjadinya konflik di antara kehidupan manusia yang disebabkan oleh ego dari setiap individu dalam hubungannya dengan masyarakat. Yang ketiga, memberikan solusi ketika konflik muncul di dalam kelompok masyarakat. Dengan psikologi sosial ini, manusia bisa memahami karakter suatu masyarakat sehingga mudah untuk menemukan solusi dari konflik yang tengah terjadi dalam masyarakat. Yang keempat, sebagai pedoman masyarakat dalam mengelola perbedaan antar individu dalam masyarakat dan juga menjadikan perbedaan itu sebagai pemerkuat hubungan sosial dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, hubungan sosial mempunyai 6 dasar loh. Apa aja ya? Yang pertama, ada kasih sayang, perasaan aman dan nyaman, ketenangan jiwa, dan hubungan yang erat seperti keluarga atau kekasih. Yang kedua, integrasi sosial, perasaan berbagai minat dan sikap seperti teman atau sahabat. Yang ketiga, harga diri, perasaan ingin dianggap berharga dan kemampuan yang baik. Yang keempat, rasa persatuan, perasaan saling membantu ketika membutuhkan. Yang kelima, bimbingan, pemberian informasi dan nasihat. Yang keenam, kesempatan untuk mengasuh, perasaan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan orang lain. Selanjutnya kita bahas yuk tentang interpersonal attraction atau ketertarikan antar pribadi. Let's go! Ketertarikan interpersonal ini adalah sikap ketertarikan seseorang pada orang lain yang berkisar dari sangat suka hingga sangat tidak suka. Ketertarikan interpersonal mengacu pada perasaan-perasaan positif terhadap orang lain. Ahli-ahli psikologi menggunakan istilah ini untuk mencakup berbagai pengalaman, termasuk rasa menyukai, pertemanan, kekaguman, ketertarikan seksual, dan cinta. Hal-hal apa aja sih yang mempengaruhi ketertarikan interpersonal? Yang pertama, ada hadiah atau ganjaran. Seseorang akan lebih menyenangi orang lain yang memberikan penghargaan atau ganjaran berupa pujian, bantuan, atau dorongan moral. Kita akan menyukai orang lain yang menyukai dan memuji kita. Yang kedua, ada similarity. Manusia selalu berusaha mencapai konsistensi dalam sikap dan perilakunya, atau kita cenderung menyukai orang lain yang memiliki sikap yang sama dengan kita. Dan jika kita menyukai orang, kita ingin memiliki sikap mereka yang sama dengan kita. Yang ketiga, ada komunikasi efektif. Komunikasi interpersonal dinyatakan efektif bila pertemuan antar pemangku kepentingan terbangun dalam situasi komunikatif interaktif yang menyenangkan. Efektivitas komunikasi sangat ditentukan oleh validitas informasi yang disampaikan dan keterlibatan dalam memformulasikan ide atau gagasan secara bersama. Yang keempat, ada ekspresi wajah, menimbulkan kesan dan persepsi yang sangat menentukan penerimaan individu atau kelompok. Misalnya, senyuman yang dilontarkan akan menunjukkan ungkapan bahagia, sedangkan mata melotot sebagai ungkapan kemarahan dan seterusnya. Wajah telah lama menjadi sumber informasi dalam komunikasi interpersonal. Wajah merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam menyampaikan makna. Dalam beberapa detik raut wajah akan menentukan dan menggerakkan keputusan yang akan diambil. Kepekaan menangkap emosi wajah dapat menentukan kecermatan tindakan yang akan diambil. 6. Stereotyping merupakan suatu cara yang banyak ditemukan dalam menilai orang lain yang dikelompokkan pada kategorisasi tertentu. Cara pandang ini kebanyakan menimbulkan prasangka dan gesekan yang cukup kuat, terutama pada saat pihak-pihak yang berkonflik sulit membuka jalan untuk melakukan perbaikan. Individu atau kelompok akan merespon pengalaman dan lingkungan dengan cara memperlakukan anggota masyarakat secara berbeda atau cenderung melakukan pengelompokan menurut jenis kelamin, cerdas, bodoh, rajin, atau malas.
7. Situational influences atau pengaruh situasi. Ada 2, yakni pertama, proximity atau kedekatan. Studi Festinger menunjukkan bahwa orang mencari teman dengan orang yang dekat tempat tinggalnya. Pelanggaran terhadap personal space, kita akan meningkatkan reaksi kita terhadap orang lain. Yang kedua, familiarity atau keakraban. Orang yang lebih sering kontak dengan kita biasanya lebih mudah menimbulkan rasa suka kita terhadap dia. Kontak yang berulang-ulang dengan orang yang tidak kita sukai akan meningkatkan hostilitas. Kemudian yang kedelapan, physical attractiveness. Orang lebih suka berespon terhadap daya tarik fisik, adanya asumsi bahwa apa yang cantik atau tampan adalah baik. Orang akan membuat suatu kesimpulan tentang sejumlah asumsi kepribadian dan kompetensi, berdasar semata-mata hanya pada penampilan. Orang yang yakin dirinya menarik seringkali merasa tidak harus melakukan suatu usaha non-sosial yang berlebihan. Pencitraan wanita langsing dan pria gagah yang ideal oleh media meningkatkan ketidakpuasan orang akan tubuhnya. Berikut ada kesulitan sosial atau social difficult yang menyebabkan sulitnya seseorang berbaur dalam kehidupan masyarakat, yakni kecemasan dan kesendirian atau anxiety and loneliness. Kecemasan sosial dan kesendirian berkaitan dengan interaksi sosial yang tidak berreward. Kecemasan sosial adalah pengalaman emosional ketika kita tidak nyaman dengan kehadiran orang lain. Lalu, kita akan membahas tentang keberadaan orang lain. Menurut Robert Barron, tahun 1986, seseorang dapat mengalami kebingungan atau gangguan karena keberadaan orang lain. Kebingungan tersebut menyebabkan konflik perhatian bagi individu yang sedang menampilkan kinerjanya. Dan selanjutnya, konflik perhatian inilah yang meningkatkan arousal sebagai respon atas kebutuhan energi yang lebih besar untuk menghadapi konflik. Peningkatan arousal dapat berakibat memfasilitasi atau sebaliknya menghambat kinerja, tergantung bagaimana cara individu tersebut dalam menghadapi konflik. Kehadiran orang lain dapat menimbulkan pertama, social facilitation dan social loving. Apa sih kira-kira maksud dari social facilitation dan social loving? Yuk kita bahas. Yang pertama ada social facilitation yang artinya kecenderungan orang untuk melakukan tugas dengan lebih baik bila tugasnya sederhana dan lebih buruk bila tugasnya kompleks, dalam keadaan hadirnya orang-orang lain dan kinerjanya dievaluasi. Kehadiran orang lain meningkatkan psychological arousal atau tubuh kita menjadi lebih bertenaga. Nah, mengapa kehadiran orang lain dapat menimbulkan arousal ya? Ternyata penyebabnya ada 3 loh, yaitu pertama ada alertness yang artinya kehadiran orang-orang lain dapat membuat kita lebih siaga. Yang kedua ada evaluation apprehension yang artinya kehadiran orang lain membuat kita lebih peduli akan penilaian orang lain terhadap diri kita. Dan yang ketiga ada distraction conflict yang artinya kehadiran orang lain dapat mengalihkan perhatian kita saat menyelesaikan tugas. Dan yang kedua ada social loving yang artinya kehadiran orang lain membuat kita mengalami arousal. Bila bersama orang lain, berarti kita dapat bergabung dalam kelompok dan menjadi kurang dapat diperhatikan. Sedangkan bila kita sendirian, kita menjadi lebih rileks. Kita menjadi kurang peduli bagaimana penilaian orang lain dan kurang berusaha keras. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Thanks for watching. Don't forget to always wear your mask, keep social distancing, and wash your hand. One more, don't forget to be happy and stay healthy. See you, bye-bye!